Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua pasti tetap dalam keadaan yang baik dan luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap setia. Bahkan kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, ini satu bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, di tengah badai gelombang, di tengah persoalan yang menerpa, bahkan goncangan-goncangan yang begitu hebat yang kita rasakan hari-hari ini, kita masih bisa ada, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Melihat semua yang terjadi, saudara, hari-hari ini semua lagi digoncang, gereja Tuhan digoncang, umat Tuhan digoncang, hamba-hamba Tuhan tergoncang. Bukan hanya itu, semua usaha, bisnis kecil, besar, raksasa, semua tergoncang hari-hari ini. Lalu apa respon kita? Saya berdoa jangan sampai goncangan ini berlalu begitu saja dan kita juga tidak mengambil respon apa-apa di balik semua yang terjadi. Mari kita sama-sama, saudara, hari-hari ini tidak ada lagi pilihan lain selain kita meresponi panggilan surgawi. Amin. Setiap kita itu mendapat panggilan surgawi dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Nanti kita akan belajar ya, panggilan surgawi supaya kita mempersiapkan satu kehidupan yang sampai pada kekekalan. Karena hidup ini bukan hanya berbicara tentang di dunia ini saja, tapi ada hidup yang sampai pada kekekalan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 dulu ya. Ini yang Rasul Paulus katakan, saudara. Jadi surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Untuk jemaat yang ada di Filipi, saudara bayangkan di dalam penjara, dia masih bisa menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Ini kalau bukan orang yang sungguh-sungguh hidup dalam panggilan surgawi tidak akan mungkin sanggup. Ya, sementara orang lain ketika menghadapi persoalan kita sudah klepek-klepek, sudah alay lebay ya, baper koper bagasi. Tapi Rasul Paulus ya, dia tetap ada di dalam satu komitmen yang luar biasa. Bahkan di dalam penjara dia masih menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Saya berdoa setiap kita yang menyaksikan sore hari ini, kita juga mau jadi seperti itu. Ya, dia berkata begini, saudara ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-14, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berlari-lari ya begitu kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus ya. Saudara, panggilan surgawi ya, Rasul Paulus bilang aku berlari-lari supaya aku mencapai panggilan surgawi itu. Dan saya percaya setiap kita hari ini semuanya terpanggil. Saya orang yang paling bersyukur bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya adalah orang yang paling bersyukur karena saya dipilih Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Ya, siapa yang menyangka, saudara? Dan saya berdoa supaya setiap kita juga mengalami pengalaman panggilan surgawi itu. Ya, lalu orang bertanya, loh Bu, orang yang dapat panggilan surgawi itu berarti jadi Kristen? Enggak. Belum tentu, tidak semua orang Kristen sudah mengalami panggilan surgawi itu. Ya, ada yang hanya jadi Kristen. Orang jadi Kristen kan banyak sebab, saudara. Ya, ada yang jadi Kristen. Saya tuh hari-hari ini terima orang WA itu banyak sekali. Ibu, saya itu baru mengerti loh, ternyata menjadi Kristen itu ya. Ya ampun, selama ini saya sudah jadi Kristen puluhan tahun loh. Tapi sejak saya ketemu khotbah-khotbahnya ibu, saya baru mengerti. Saya tanya, selama ini ngapain aja? Dia beragama Kristen tapi dia tidak menghidupi panggilan surgawi itu. Makanya dia bilang, saya selama ini Kristen Bu, tapi mabok jalan terus, judi jalan terus ya. Selingkuh jalan terus, tidak usah angkat tangan. Di dalam hati saja. Bertobat. Ya. Saudara, dia bilang saya sudah puluhan tahun Bu, bahkan hari-hari ini saya terima orang konseling, mulai dari orang Kristen, jemaat, pengerja, majelis. Ya, saudara, betapa saya melihat selama ini mereka tidak mengerti akan arti panggilan surgawi itu dalam hidup mereka. Lalu siapa Bu yang sudah terpanggil dengan panggilan surgawi itu? Apakah semua orang Kristen? Bukan.
Ya, kita mau belajar hari ini dari Rasul Paulus bagaimana dia menulis surat ini ketika di dalam penjara menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Jadi saudara, Filipi pasal 3 ini itu adalah sebuah kesaksian bagaimana Rasul Paulus mengalami panggilan ilahi itu. Ya, yang pertama saudara, kita baca lagi ya, jangan bosan-bosan baca ayat Filipi 3 ayat 7 sampai 9, yuk kita mau baca sama-sama. Filipi 3 ayat 7 sampai 9, ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, apa ciri dari orang yang sudah mengalami panggilan surgawi dalam hidupnya? Yang pertama, dia punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saya percaya semua saudara di sini pasti punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita semua punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan, wow, bisa jadi buku enggak itu? Bisa jadi buku. Berapa orang yang sedang menyaksikan ini? Saudara punya pengalaman pribadi? Atau masih ada yang bengong dan berkata, pengalaman pribadi apa maksudnya? Saya ini dari kecil udah Kristen, begitu lahir udah haleluya. Ya, bagaimana saya punya pengalaman? Saudara, semua orang wajib memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Karena ingat, kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus, lalu kita masuk dalam panggilan surgawi dalam hidup kita. Kalau semua orang punya pengalaman, wow. Makanya Yesus berkata, Tuhan berkata, dengan perkataan kesaksian kita, engkau bisa membungkamkan iblis. Amin. Kalau semua orang punya pengalaman pribadi berjumpa Tuhan, maka semua bisa menginjil enggak? Bisa. Dasar dari pelayanan kita adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sangat disayangkan kalau orang sudah melayani Tuhan sebagai pengkhotbah, sebagai pemain musik, sebagai singers, tapi dia belum punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kita nggak heran ada orang-orang yang berkata, Bu, padahal udah pelayanan loh, tapi mata keranjang. Ya, itu Bu sudah pelayanan loh, tapi Bu sukanya selingkuh terus. Itu sudah pelayanan Bu, tapi ya, wah itu pokoknya karakternya tidak mencerminkan. Kenapa saudara? Karena memang dia belum menemukan panggilan surgawi dalam hidupnya. Belum ada pengalaman pribadi perjumpaan dia dengan Tuhan. Kenapa kita ini harus memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan saudara? Karena itu yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan kita tidak akan mudah goyah. Waktu kita punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara, orang boleh menggoyahkan apa saja, kita tetap akan berkata, enggak, aku sudah punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia. Kita tidak mudah goyah. Ya, saya dulu pernah ingat saudara ada satu Pak Kiai yang sering kirimin saya diktat tentang meragukan Yesus itu Tuhan. Ya, saya dikirimin setebal gini saudara, karena mungkin dia bingung kenapa ada pendeta namanya Debbie Basjir. Jadi saya dikirimin diktat ya, yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukan Tuhan tapi cuma nabi. Ya, setiap bulan dikirimi tebel loh, bayangkan tuh saudara. Ya, saya menghargai sih usahanya. Ya, mungkin orang Kristen tidak seperti itu. Kirimin diktat itu tebel loh. Tapi saya cuma balas dengan satu kalimat gini, Bapak tidak akan pernah bisa menggoyahkan iman saya. Kenapa? Karena aku memiliki pengalaman pribadi
berjumpa dan mendapat panggilan surgawi. Amin. Ya, tidak akan semudah orang menggoncangkan iman kita. Makanya saudara, saya tuh suka bingung kalau ada orang sudah pelayanan dengan mudahnya menukarkan Yesus dengan jodoh, dengan jabatan. Ini pasti orang yang belum memiliki panggilan surgawi. Dia pasti belum punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya kalau dengar yang begitu udah menyangkal Yesus, belum pernah berjumpa Yesus. Kalau orang sudah berjumpa Tuhan, kalau orang memiliki pengalaman pribadi, dia dipanggil dalam panggilan surgawi, saudara, itu akan menjadi modal dia tetap kuat di dalam iman. Kenapa? Karena aku sudah mengalami Tuhan. Ya, saya percaya saudara pasti mengalami Tuhan. Engkau punya pengalaman di titik. Makanya kita kalau ketemu orang, ya mereka berkata, Bu, saya sudah Kristen dari kecil sih Bu, tapi saya ketemu Yesus itu umur 30. Ya, saya itu sudah Kristen sih dari kecil Bu, tapi saya mengalami panggilan surgawi itu waktu saya umur 50. Ada. Umur berapa engkau mengalami panggilan surgawi itu? Ya, yang pertama tanda awal adalah kita punya pengalaman perjumpaan. Seorang wanita, saudara, Samaria, ketika Yesus waktu itu berjalan, dia menuju ke Galilea, tapi dia melewati daerah Samaria. Padahal waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak boleh bersapa karena mereka itu bermusuhan dari dulu. Tetapi Yesus harus melewati daerah Samaria. Kenapa? Karena ada seorang perempuan yang akan Yesus temui dan itu menjadi sebuah pengalaman dia berjumpa dengan panggilan surgawinya. Yesus datang jam 12 siang, Alkitab berkata. Lalu Yesus mampir di satu sumur. Jam 12 siang seorang wanita datang nimba air. Sebenarnya saat yang tepat untuk timba air itu jam berapa? Yang pernah punya sumur? Enggak punya sumur. Ya, waktu zaman dulu belum ada pam, saya itu nimba di sumur saudara, ya. Jadi kalau orang ke sumur itu kira-kira saja, yang tidak pernah sumur ya sudahlah, pokoknya kira-kira lah ke sumur itu ambil air pagi atau sore atau malam. Pagi ya, kok tahu? Karena orang baru bangun, semua aktivitas butuh air. Mandi, cuci, semua kita membutuhkan air. Jadi waktu yang paling tepat ke sumur itu pagi. Tapi sudah pasti ngantri. Apalagi kalau nggak punya timba. Nebeng sama orang. Lalu saudara, ketika Yesus sedang ada di sumur itu, tiba-tiba datang seorang wanita jam 12 siang. Saudara bayangkan jam 12 siang itu panas. Itu waktu orang tidur, tapi ada perempuan datang. Perhatikan baik-baik, wanita ini adalah wanita yang bermasalah dengan hidupnya. Makanya dia tidak mau ketemu orang, siang-siang dia datang. Kalau pagi banyak orang, pasti akan terjadi perguncingan di situ. Datang dia. Iya, tapi di sini tidak suka berguncing, amin. Yang di rumah juga tidak suka, amin. Awas kalau suka, saya baptis ulang. Saya rendam agak lama, 15 menit. Ya, biar mulutnya kerendam air. Lalu saudara, Yesus itu lagi duduk, perempuan ini datang. Lalu Yesus tanya, kamu mau menimba air? Iya. Mau enggak aku kasih kamu air hidup? Kalau kamu minum air yang dari sumur ini, kamu akan haus lagi dan kamu akan datang lagi. Tapi kalau kamu mau minum air hidup yang aku beri padamu, maka kamu tidak akan haus lagi seumur hidupmu. Perempuan itu bingung, dia bilang gini, kamu beri aku air, kamu kan gak punya timba. Ya, orang kalau belum mengalami pengalaman dan panggilan surgawi, belum ada pengalaman berjumpa dengan Tuhan, dia tidak bisa mengartikan perkara-perkara rohani. Ya dia artikannya yang Yesus ngomong air itu, ya air itu, Yesus gak ada timba. Lalu Yesus berkata begini, aku akan memberikan kamu air itu, panggil suamimu. Dia bilang sama Tuhan Yesus, saya gak punya suami. Ya, saya gak punya suami. Lalu Yesus bilang, betul katamu, karena kamu sudah 5 kali bercerai,
Dan suami yang sekarang sama-sama sama kamu itu bukan suamimu. Wow enggak? Ya, 5 kali cerai dan sekarang lagi tinggal sama laki-laki dan itu bukan suaminya. Berarti lagi kumpul kebo. Ya, kebo kumpul-kumpul. Ya. Ya, saudara, kita baru mengetahui ternyata perempuan ini sangat bermasalah. Makanya dia malu datang jam pagi. 5 kali cerai. Ya, dan itu pasti kan satu kampung tuh tahu. Kalau dia datang pagi orang ya, 5 kali jandai. Maka orang akan menghina dia. Dan yang sekarang apalagi sekarang kumpul kebo di sumur bergosip. Makanya dia datang siang. Yesus bilang, benar katamu, kamu gak punya suami. Dan yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu. Lalu Yesus berkata kepada dia, kalau engkau mau, terima air yang aku berikan kepadamu. Dia bilang, siapakah engkau? Ya, aku tahu akan datang seorang Mesias yang namanya Kristus itu. Yesus bilang, seandainya jika engkau tahu dengan siapa engkau berhadapan hari ini, maka pasti engkau sudah meminta daripadanya air hidup itu. Saudara, lalu perempuan ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita semua pasti punya yang namanya pengalaman sumur minum air hidup secara pribadi. Amin. Lalu wanita ini ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia dapat panggilan surgawi. Apa yang dia lakukan? Dia lari, dia tinggalkan timbanya. Dia lari keluar, saudara, dia keliling, dia datang ke tengah kota Samaria dan dia memberitakan, hei, kumpul di sini, aku berjumpa dengan orang yang memberikan aku air hidup itu sehingga aku tidak akan haus lagi. Wanita ini menjadi penginjil pertama di kota Samaria yang memenangkan banyak orang bagi Kristus. Amin. Kenapa kita perlu punya pengalaman panggilan surgawi dengan Tuhan? Punya pengalaman pribadi. Ya, ketika engkau memiliki panggilan surgawi atas hidupmu, maka fokus hidupmu berubah. Tadinya wanita ini fokus kepada dirinya. Dia nikah sampai 5 kali. Ada sebuah kehausan di dalam dirinya yang dia tidak dapatkan. Tadinya dia pikir ketika dia menikah dengan suami yang pertama, dia akan memiliki kepuasan mungkin. Ya, dia haus akan kasih sayang, tetapi suami yang pertama pun akhirnya bercerai karena dia tidak menemukan apa yang dia cari di hidup ini. Lalu dia menikah dengan yang kedua. Saya yakin tidak ada orang menikah untuk bercerai, saudara. Benar apa benar? Semua orang pengen memasuki pernikahan itu dengan sampai mati. Seterus-terusnya. Ya, ini lagi heboh perbincangan tadi malam Ahok dan Kick Andy. Ya, lagi viral. Enggak apa-apa saya ngomong karena memang lagi viral di dunia sosial media. Ya, lalu ditanya kenapa Ahok berjumpa dengan Puput, ya dia bilang iya karena ya begini. Lalu dia menyinggung Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu pernah menikah enggak? Pasti pernah dan bercerai. Jangan menambahi yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Ya, sering kali saudara orang itu untuk membenarkan diri, ini lagi viral saudara. Ya, dia diundang di Kick Andy tadi malam. Ya, saya belum pernah Bapak pernah menemukan enggak Pak ayatnya Rasul Paulus bercerai? Saya mau meluruskan ya buat saudara yang mendengarkan firman ini hari ini. Jangan dengarkan hal-hal yang tidak ada di firman. Oh iya, Rasul Paulus pasti pernah menikah dia bilang dan pasti bercerai. Ya saudara, menyedihkan ya ketika orang menambahi firman untuk membela diri. Ya sudahlah, cerai-cerai aja, enggak usah pakai bela diri, keles. Dan bilang Rasul Paulus juga bercerai. Dia bilang Yesus hidup kan sampai 33 tahun. Kenapa? Karena kalau sampai 40 Yesus juga akan menikah. Coba saudara. Ya aduh saya udah enggak tahu deh saudara ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Makanya engkau harus punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu karena belum berjumpa dengan Tuhan.
Ya, jangan menambahi yang tidak ada di firman. Yesus nikah katanya. Saudara, aduh ya, ya ampunilah dia Tuhan karena dia tahu apa yang dia lakukan. Ya, mari kita sama-sama membangun iman kita kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, jangan membela diri. Wanita ini gagal sampai 4 kali. Ada sesuatu yang dia cari dalam dirinya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia mendapatkan panggilan surgawi. Fokus hidupnya berubah. Dia nggak malu, dia lari ke tengah kota Samaria, dia memberitakan siapa Yesus. Wow, waktu orang sudah mengalami panggilan surgawi, ya dia tidak peduli lagi. Itu yang Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Amin saudara. Ya, dia berubah fokus hidupnya. Ya, orang yang sudah mengalami panggilan surgawi yang kedua saudara, fokus hidupmu berubah, tidak lagi di dunia ini. Ya, jangan terlalu tertarik dengan dunia, karena tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Hari-hari ini kita telah melihat kematian begitu sangat dekat dengan kita. Benar nggak? Ayo, siapa yang takut mati hari-hari ini? Angkat tangan. Ya, yang sudah siap mati. Nggak ada juga. Terus maumu tuh apa? Ya, hari-hari ini banyak orang ketakutan. Saya terima konseling tiap hari, ibu saya nggak bisa tidur, ibu cemas, ibu. Kemarin dari bapak-bapak, ibu saya tiap malam deg-degan jantung saya, ibu. Apa yang terjadi? Kenapa? Sudah periksa dokter, sudah bolak-balik pindah dokter. Terus apa kata dokter? Nggak ada sakit apa-apa. Bapak ketakutan. Ya, kenapa ketakutan? Takut mati. Saya itu sejak ada corona ini ibu mikir mati terus bu. Ya, lagunya soalnya kiri kananku ada virus, sekelilingku ada virus ya. Dalam hidupku ada virus, virus selalu bersamaku. Kita nyanyi kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Amin. Saya bilang Pak, makanya hidupi firman Pak. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang dunia berkata mati itu menakutkan. Saya mau bilang di dalam Kristus kematian adalah sebuah keuntungan. Kita nggak perlu takut. Apa yang kita takutkan? Orang yang sudah mengalami perjumpaan panggilan surgawi dalam hidupnya, fokus hidupnya berubah. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, itu keuntungan bagiku. Karena aku tinggalkan. Ada yang bilang sama saya, kalau saya masih takut bu sampai sekarang. Takut apa? Takut gak bisa bayar utang, itu lain cerita. Utang gak usah ditakuti, tapi dibayar. Ya, mari kita mulai fokus kepada kehidupan kekal. Orang yang menerima panggilan surgawi, dia gak fokus lagi dengan dunia ini. Kenapa? Kita tahu bersama di dunia ini kita hanyalah perantau. Ada satu tanah kekekalan yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan kita gak tahu saudara sampai berapa lama kita akan ada di dunia. Hari-hari ini kita juga tidak tahu sampai berapa lama ini, vaksinnya belum ditemukan. Ya, tapi mari jangan jadi orang ketakutan. Kita lakukan bagian kita, berjaga-jaga, cuci tangan, ya tapi nggak usah parno, amin. Tetap jaga jarak, ya kecuali suami istri. Tidak usah jaga jarak, amin. Ya, karena bahaya kalau suami istri jaga jarak. Ya, saudara kita ini jalani hidup ini seperti biasa, tidak usah terlalu ketakutan, ya miliki pengetahuan yang benar tentang virus itu sehingga kita ini tidak usah ya. Ada orang-orang loh yang mati karena kecemasan hari-hari ini, banyak mereka konseling, ibu saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Takut mati bu, corona. Ya ampun saudara ya, hidup masih baik-baik. Saya bilang ya ibu takut terus, ibu nggak akan mati karena corona tapi mati karena ketakutan. Orang yang sudah menerima panggilan surgawi, dia punya fokus hidup berubah. Jangan kejar kekayaan terus saudara di dunia ini ya. Kita sudah mendengar saudara di Bali aja ratusan hotel tutup.
Ya, semua yang manusia bangun dengan kemewahan, dengan kegagahan diri, tidak ada yang tahu kan ketika siapa yang menyangka. Ya, dulu kalau ada orang melarang beribadah, wah itu bikin perang satu dunia. Coba ada yang berani larang orang beribadah? Sekarang, ya, enggak Kristen, enggak agama yang lain, semua enggak boleh beribadah. Siapa yang mau marah? Ya bahkan kita nggak tahu nanti kalau sudah buka gereja katanya umur berapa yang boleh masuk. Ya, di bawah 50. Kemarin ada satu gereja di Jakarta yang sudah mengumumkan mereka akan buka akhir bulan ini atau bulan depan. Hanya umur 12 sampai 45. Saya saja sudah tidak bisa masuk, saya sudah tua sudah. Kebangetan dia ya. Cuma sampai umur 45, padahal yang harus siap-siap itu yang 50 tahun ke atas kan. Saya mau tanya, gereja lebih banyak umur berapa ayo jemaatnya? 50 tahun ke atas kan? Bener gak Pak Gembala? Ya, yang muda-muda tuh kan pada jarang ke gereja, dia pikir dia masih umur panjang. Loh kita gak tahu loh apa yang akan terjadi ini ke depan. Semua berubah, semua bergeser, dunia sedang digoncang benar-benar. Karena itu mari temukan panggilan surgawimu. Dunia ini akan berlalu, ubah fokus hidupmu. Kalau tadinya kita cuma fokus uang, kekayaan, aset, timbun, beli rumah, beli ruko, beli apa semua. Hari ini mari persiapkan kehidupan rohanimu. Karena semuanya akan diguncang. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita sudah bersiap, kita sudah menghidupi panggilan surgawi itu. Wanita itu ketika dia mengalami panggilan surgawi, dia merubah fokus hidupnya, dia lari memberitakan Injil. Dia cerita tentang siapa Yesus. Saudara, orang yang sudah mengalami perjumpaan dan panggilan surgawi, mulutnya tidak akan tahan menginjil. Ya, beritakan firman. Saya ini setiap hari kerjaan saya. Ya, dengan adanya stay at home ini mungkin orang lain itu tidak ada pelayanan. Saudara tahu saya dari pagi sampai malam kerjaannya syuting. Ya, syuting bukan hanya buat channel saya. Yang minta dari Ponorogo, dari Bengkulu, dari mereka malah ngomong gini, Bu sekarang malah kita bisa minta ibu ya, cuma lewat video kan. Ya, belum yang ibadah Zoom. Ya, dari Amerika bikin ibadah, ngundangnya saya di Colorado lewat Zoom. Ya, dulu kita pelayanan hanya terbatas di Tamrin City, balik ke rumah saya, ke sini, ke sana. Ya, sekarang saudara, ya Hong Kong bikin ibadah Zoom. Ini bikin, jadi saudara, ya semuanya berubah. Tapi saya mau bilang sama Tuhan, hidupku ini hanya untuk melayanimu. Saudara tahu mesbah doa yang saya adakan tiap malam, itu bukan karena saya cari-cari konten dan kurang kerjaan. Jadi waktu pandemi itu pertama kali ya kita sudah tidak boleh beribadah, semua pelayanan saya cancel. Satu kali itu saya itu dapat pemberitahuan dari YouTube di channel saya. Dia masuk di inbox, dia bilang gini, coba sekali-kali live streaming dari YouTube. Karena memang saya belum pernah mencoba untuk live streaming. Terus dari HP saya ini aja saudara, saya coba-coba utak-atik saudara. Ada gambar kamera saya pencet kan. Untung saya waktu itu habis syuting, jadi tampilannya masih rapi. Ya, saya pencet itu gambar kameranya saudara. Waktu saya pencet langsung ke muka saya. Ternyata di YouTube-nya langsung keluar itu live streaming. Tiba-tiba ribuan orang masuk di chat live-nya. Shalom Bu Debi, mau ngapain ini Bu, mau doa kita, saya mau saya tutup, saya bilang sama suami saya bilang terusin aja mau ngapain, ya siapa suruh juga kamu tuh udah buka-buka di situ, jadi saya juga udah, ya ampun, jadi saya bilang iya Shalom Bu, kita doa Bu, Ibu mau bikin doa ya, karena suami saya lagi masih duduk di keyboard, saya langsung bilang angkat lagu, ya. Jadi saya cuma dari HP saudara begini, lalu saya nyanyi pujian, tiba-tiba hadirat Tuhan turun dong. Saya tidak bisa tahan air mata saya, tiba-tiba orang di live chat itu kasih gambar nangis semua. Wow Ibu kami dilawat Tuhan Ibu, wow. Habis itu mereka ngomong, Ibu besok lagi ya. Saudara,
Dari pertama pandemi sampai sekarang hampir 4 bulan, tidak pernah bolong tiap jam 8 malam saya ada mezbah doa. Itu orang mengalami lawatan Tuhan, saudara. Ya, sekali live streaming jam 8 malam itu yang nonton 15 sampai 18 ribu. Sampai kemarin ada pendeta telepon saya, Bu, nama ibu masuk di top 10 pendeta online. Ih, siapa yang bikin itu top 10? Saya nggak tahu. Ya, saya bilang, enggak, saya bukan cari konten. Tapi ketika, dan saudara pernah satu kali, saya capek. Saya bilang sama suami saya, malam ini off, tidak ada mezbah doa. Kita juga kebangetan, ngapain sih tiap malam? Saya sudah duduk, saudara, 7:30, udah santai, orang mulai telepon. Ibu, ada doa malam kan? Saya bilang, enggak ada. Dia kirim foto dong. Ibu, kami satu keluarga sudah di depan TV. Suami, anak-anaknya berlima di depan TV udah pegang Alkitab. Saya bilang sama suami saya, suami saya bilang, lagian juga kamu pakai capek, ini cuma doa loh, kita ini kan sebenarnya cuma doa. Ya, kenapa harus capek? Tiba-tiba ada orang kirim, ibu kok mezbah doanya belum keluar nih Bu, pemberitahuannya di YouTube. Saya bilang nggak ada, dia kirim foto, ibu kami satu sekolah Alkitab Bu, sudah di ruang tengah, siap untuk berdoa. Aduh, bagaimana hati saya tidak menangis, saudara. Akhirnya suami saya bilang, syuting ya, semangat, ayo. Ya, jadi sekarang itu setiap malam orang itu, dan saya mendengar banyak kesaksian yang tadinya sudah mau bercerai, mengalami panggilan surgawi dari mezbah doa. Ibu, tadinya saya sama suami sudah renggang, kami mau bercerai. Puji Tuhan Bu, sejak ada mezbah doa, suami saya ikut mezbah doa. Sekarang kami sekeluarga gandeng tangan setiap malam. Sampai ada yang bilang gini, ibu, saya nggak tahu mau ngomong saya bersyukur atau tidak ya dengan corona ini. Karena jujur, sejak adanya corona kita semua di rumah, saya mulai mengenal Tuhan dengan benar. Saya dan seisi rumah saya sekarang tiap malam kami ikut mezbah doa. Saya mendengar kesaksian dari Jerman, dari Australia, dari wow Tuhan. Waktu kita mengalami panggilan surgawi, maka kita akan membawa banyak orang masuk dalam panggilan itu. Amin, saudara. Wanita Samaria itu yang tadinya malu harus ke sumur jam 12 siang. Ketika berjumpa dan dapat panggilan dari Yesus, dia tinggalkan timbanya, dia lari ke kota. Dia beritakan dan orang-orang semua datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dia menjadi penginjil pertama di kota itu, yang memberitakan tentang juru selamat. Yang ketiga, yang terakhir, ya, apa saudara yang terjadi ketika kita ini mendapat panggilan surgawi? Yang terakhir, orang yang hidup di dalam panggilan surgawi, dia mengejar perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Ya, semua yang kita lakukan di dalam hidup ini tanpa perkenanan Tuhan adalah sia-sia. Apa saja. Saudara mau hebat hari ini, engkau punya banyak tabungan, engkau punya banyak deposit, kalau engkau hidup di luar perkenanan Tuhan, maka yang engkau lakukan itu nol, tidak ada apa-apanya. Apa yang sedang engkau kerjakan hari ini, engkau punya jemaat ribuan, kalau engkau hidup di luar perkenanan Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya. Apa yang membuat hidup kita berarti di hadapan Tuhan? Waktu kita masuk dalam panggilan surgawi itu, lalu kita mulai mengejar perkenanan Tuhan. Orang yang berjalan dalam panggilan surgawi, dia mengejar perkenanan Tuhan. Karena tidak semua orang pelayanan itu sudah menghidupi panggilan surgawi. Niat orang macam-macam, ya, macam-macam. Ya, ada juga orang masuk dalam pelayanan, Rasul Paulus bilang karena dia mencari sesuatu yang mengenakan daging. Ya, ada orang yang pelayanan cari duit, ada nggak? Ya, ada, banyak. Lalu ketika sesuatu terjadi, dia marah sama Tuhan, dia protes sama Tuhan sehingga tiba-tiba ciut, dia meninggalkan Tuhan. Banyak. Tapi orang yang berjalan dalam panggilan surgawi, apapun tantangannya, ada duit, nggak ada duit, aku lapar sekalipun, aku mau tetap jalani panggilan ini. Amin. Karena kita mengerti dengan benar bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Sekarang semuanya diuji. Ya, semua diuji.
yang tidak teruji, yang kelihatan motivasinya ya sangat menyayangkan saudara. Kalau ada hamba Tuhan sampai marah-marah di media sosial ya dan berkata bahwa virus ini telah membuat pemasukan gereja menurun. Ya, bertobat saudara ya. Saya percaya kalau kita berjalan dalam panggilan surgawi, Tuhan yang mencukupkan kok. Amin. Nggak usah curhat. Bikin malu Tuhan saudara, dan bikin malu diri sendiri pastinya. Ya, yuk kita berjalan di dalam panggilan surgawi itu. Orang yang berjalan dalam panggilan surgawi, dia tidak akan memperhitungkan, dia tidak akan peduli. Rasul Paulus loh di penjara loh. Bisa nggak dia kecewa? Bisa. Teman-temannya meninggalkan dia ketika dia di penjara kedua kalinya di Roma. Demas dia bilang, tolong kalian adalah yang datang mengunjungiku. Kenapa? Karena Demas sudah pergi. Dia lebih tertarik mengikuti dunia, menikmati dunia daripada melayani Tuhan. Ada. Ya, tadinya dia kawan sekerja loh di dalam pelayanan. Tetapi karena motivasinya dan mungkin dia belum menerima panggilan surgawi, enggak bisa bohong saudara. Orang pelayanan tuh banyak. Tapi apakah engkau sudah hidup dalam panggilan surgawi? Itu yang terpenting. Kenapa? Karena goncangan akan membuktikan panggilanmu. Goncangan akan membuktikan. Saya berdoa supaya kita semua kedapatan menjadi orang yang berjalan terus di dalam panggilan surgawi. Supaya kita mau berkata seperti Rasul Paulus, yang kami inginkan hanyalah satu. Berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku, tapi dengan kebenaran yang dikaruniakan Allah Bapa. Percayalah saudara, saya undang para imam musik. Dunia ini sedang digoncang, semua akan berlalu. Dan akan tertinggal satu yang tidak tergoncang. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berjalan dan hidup di dalam panggilan surgawi itu yang tidak akan tergoncang. Dan saya berdoa supaya kita semua hari ini yang mendengarkan ini, kita semua tidak tergoncang. Kita mau berkata, Tuhan, mataku tertuju kepadamu Yesus. Mari kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu. Kami mau terus ada di dalam panggilan surgawi. Kami mau terus memandang kepadamu Tuhan. Apapun tantangan yang ada di depan kami tidak ingin keluar dari panggilan kami Tuhan. Biar mata kami terus mau tertuju kepada Engkau saja Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan pujian ini. Mataku kami mau tertuju kepadamu Tuhan. Tertuju padamu. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan, untuk membesarkan
Mari setiap saudara yang mengikuti ibadah ini, mari buka hati dan tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami tahu semua akan berlalu. Bahkan dunia seperti yang kami kenal sekarang ini satu saat akan berlalu. Kami mau, Tuhan, masuk dalam panggilan surgawi itu. Bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dalam perjumpaan pribadi setiap saat bersama dengan Tuhan. Bahkan Engkau, Tuhan, yang akan memampukan kami untuk merubah fokus hidup kami kepada nilai kekekalan-Mu ya Bapa. Kami tahu ketika kami berjumpa dengan panggilan surgawi itu, maka kami akan mulai terus memberitakan Yesus itu, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan panggilan surgawi yang luar biasa itu bagi kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini Tuhan. Di mana saja mereka berada, Tuhan berikan kekuatan di dalam menghadapi segala perkara. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu dan mampukan kami terus berjalan sampai satu saat nanti Engkau datang menjemput kami semua. Biar kami kedapatan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin.